Ada 3 perkara yang membinasakan. Antum catat itu, kemudian antum evaluasi diri antum. Ada nggak 3 ini di diri anda? Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Yang kedua, wahawan muttaba', kemauan yang dimeloi. Nafsu kita itu maunya kemana? Yang ketiga yang menghancurkan manusia, i'jabul mar'i bi nafsihi, ujubnya manusia dengan diri dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Antum catat itu, kemudian antum evaluasi diri antum. Ada nggak 3 ini di diri anda? Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Kita itu cinta sama harta. Siapa yang nggak suka sama harta di sini? Angkat tangan. Yang nggak suka sama harta itu, ya kalau kita lihat di masyarakat, apa? Orang gila. Coba dikasih duit, tapi mungkin ada orang gila yang masih paham sama fulus. Masih ada. Masih kan? Berarti nggak gila, nggak full gila dia. Setengah gila. Setengah. Karena Allah menyebutkan tentang manusia itu, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu sesuatu yang sudah ditanamkan di dalam jiwa manusia. Kalau ada laki-laki nggak suka sama wanita, waras apa tidak waras? Jangan ngomong gitu antum. Sekarang menyebutkan tentang LGBT ini kriminal. Masya Allah. Bayangin, kita berada di masa sesuatu yang subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang masa itu jemaah. Yang jujur dianggap pembohong, yang pengkhianat dianggap amanah. Tadi yang dosa dianggap Biasa. ketaatan malah buat mereka jemaah. Sampai ada seorang jemaah membuat konten bahasa Arab, tapi dia tidak menyebutkan kata-kata itu, karena kata dia, kalau anda sebutkan kata-kata ini di ban nanti, nggak ada video ini. Maka dia harus menggunakan kata-kata yang lainnya. Bicara tadi syuhun muta', yang menghancurkan manusia, kekikiran yang ditaatin. Kita semua cinta sama harta jemaah. Anak kadang-kala transfer buat bayar sekolahnya anak-anak ya. Bayar transfer biasanya akhir bulan ya. Transfer, kita lihat lu, kok nilai di rekening itu berkurang jemaah. Lu berkurang duitnya. Ya berkurang. Bayar sekolahan. Artinya dalam hati itu, kalau bisa ini tidak berkurang gitu loh jemaah. Tapi mau tidak mau itu akan berkurang. Syuhun muta' ada. Apalagi kalau antum sudah orang minta sodako, minta sumbangan ini itu macam-macam, akan berkurang harta antum. Tapi jangan diikuti. Talha bin Ubaidillah jemaah, pernah dia sodakoh, kalau nggak salah 400.000 dirham. 400.000 dirham. Itu kalau digunakan untuk beli kambing jemaah, dapat 40.000 ekor kambing. Kalau satu kambing 1 juta, berapa M itu ya? 40 M. Semalam dia sedekahkan. Talha ini keluar masuk rumahnya, dilihat sama istrinya, "Bang, kok engkau kayaknya galau banget gitu?" "Iya," kata dia, "aku ini baru dapat uang dari jual tanahnya atau gimana dia sebesar
100.000 dirham. Kata istrinya, engkau kepingin tenang bang? Iyalah kata dia. Ada orang kalau dikasih duit banyak malah nggak tenang jemaah. Antum coba. Tahu-tahu di rekening antum ada 10 M. Allahu Akbar. Sholat maghrib antum nanti mikir, itu dari siapa? Isya juga antum. Semalaman antum mungkin nggak tidur. Itu mau dibuat beli apa ya macam-macam. Masya Allah. Ini orang, istrinya ngomong, bang, kau kepingin tenang? Iya katanya. Udah kau panggil pembantumu, kau bagikan sudah. Iya benar juga kau katanya. Subhanallah, dipanggil pembantunya. Ini kasihkan kepada keluarganya fulan. Kasih dulu uangnya kan dirham itu perak jemaah. Bagikan sampai habis sehari. Setelah habis tenang ya Allah, tenang kata jemaah. Tenang dari duit. Jadi pikiran artinya dia punya harta yang lain, tapi ini datang sampai orang tanya sama Tolha, engkau itu kok bisa dermawan banget sih? Pikirnya tuh Tolha nggak suka sama fulus. Kata Tolha, inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita itu sama merasakan yang dirasakan orang-orang bakhil di dalam jiwa mereka. Sama, kecintaan kepada harta itu ada jemaah. Walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha menyabarkan diri kita. Antum pikirkan orang yang sodako itu tidak suka sama fulus ya? Enggak, dia suka juga sama fulus. Cuma menyabarkan diri. Karena termasuk yang menghancurkan manusia tadi, kekikiran yang diturutin. Yang kedua, wahawan muttaba', kemauan yang dimeloi. Nafsu kita itu maunya kemana? Kita bicara kajian nih, antum milih kajian apa milih tidur? Ya Ustaz, enakan turu lah Ustaz. Tapi alhamdulillah Ustaz, ana ini sejak ikut kajian itu, dulu ana sulit tidur Ustaz. Sekarang sejak ana ngaji, alhamdulillah enak tidurnya Ustaz. Tapi pas kajian antum ada orang yang tidak bisa tidur, malam tidak bisa tidur, pas ngaji duduk langsung ya Allah nikmatnya. Padahal dari setan itu ya, tidur waktu kajian itu dari setan. Makanya hawa nafsu ya Allah jemaah. Datang kajian itu berat. Antum dapat apa? Alhamdulillah sekarang masih dapat kotaan. Apa isinya kotaan itu? Coba dibuka dilihat nanti. Oh gorengan, masya Allah. Itu makanannya orang waras jemaah. Artinya tadi kalau bicara nafsu kita nggak mau datang kajian. Kita maunya santai, kita maunya tidur-tiduran. Antum milih mana? Kajian online apa offline? Kalau secara nafsu, enakan online duduk sambil tiduran ya masya Allah jemaah. Ana pernah waktu dulu kajian masih online Ustaz. Kadang-kala kan kameranya dibuka ya sama yang hadir itu. Ana lihat ya Allah, ada yang pakai celana pendek ya. Nanti dia kemana gitu ya, ke dapur mungkin ngambil makanan terus duduk lagi ya. Kayak nonton, alhamdulillah dia mau ngaji itu alhamdulillah gitu. Cuma ana lihat, oke gini ya ngaji online gitu ya. Kayak nonton bola kan? Iya betul. Mereka kayak nonton bola, masya Allah ana lihat. Tapi alhamdulillah masih ngaji dia gitu ya. Karena waktu itu memang nggak bisa kajian di masjid, gitu. Walaupun ada sebagian di antara mereka yang sampai kajian tutup, dia itu lupa matikan zoomnya ya mak. Karena dia tidur duluan sudah. Sampai wes bubar semuanya ini, dia masih on. Masya Allah ini semangat banget orangnya. Nah, kalau bicara hawa nafsu kita selalu mengantarkan kepada kehancuran. Makanya kalau ada dua perkara, antum nggak tahu hukumnya apa. Kadang-kadang ini hukumnya apa ya? Antum lihat, kalau nafsu antum condong tinggalkan. Kenapa? Karena neraka itu dikelilingi dengan syahwat manusia. Yang ketiga yang menghancurkan manusia, i'jabul mar'i bi nafsihi. Ujubnya manusia dengan diri dia sendiri. Itu menghancurkan dia. Dia memang nggak riya, tadi udah dibahas. Ujub itu bukan riya ya. Riya itu kan pamer, ingin dilihat sama, enggak ini. Na'udzubillah min dzalik ya. Ada baca sebuah asar ya, dari Israiliyat di kitabnya Ibn Abi Dunya ketika bicara tentang niat.
Disebutkan di sana ada salah satu dari Bani Israel yang beribadah di dalam gua selama 50 tahun, jemaah. Kita tahu ada bid'ah yang dilakukan oleh kaum Nasrani, namanya rohbaniyah. Rohbaniyah itu tidak menikah, ya. Kan kita tahu sebagai Nasrani tidak menikah, kemudian mereka beribadah di gunung-gunung, ya. Makanya dulu yang namanya kastil-kastil itu banyak di gunung-gunung, mereka di gua-gua seperti itu mereka beribadah, jemaah. Itu bid'ah yang mereka lakukan, tapi mereka juga nggak jaga, kata warahbaniyatan ibtada'uha, dan rohbaniyah yang mereka bid'ah, yang mereka ada ini beribadah dalam gua selama 50 tahun, jemaah. Nggak ada yang ngelihat dia, jemaah, nggak ada. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk mengadab orang ini. Malaikat heran, ya Rabb, ini orang beribadah di dalam gua, nggak ada yang ngelihat, dia menyembunyikan amalannya gitu. Kok dia diadab? Dia memang beribadah secara tersembunyi, tapi dalam hatinya dia ingin dilihat dan diketahui oleh sama orang. Ingin diketahui sama orang, ingin orang ngomong fulan beribadah 50 tahun. Maka hati-hati. Di sini ada riya, ada ujub. Dia memang nggak dilihat ya, tersembunyi, tapi dia punya kemauan di jiwanya, orang tahu dengan ibadah dia. Ini menjadi sesuatu yang perlu direnungkan bersama. Antum kira-kira ibadahnya diterima nggak sama Allah SWT? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ini bangun Ka'bah. Sebagian kita bangun masjid, oh itu masjid saya yang bangun. Insya Allah anak sudah punya tiket masuk surga. Kata Nabi SAW, yang membangunkan masjid buat Allah, dibangunkan rumah di surga. Alhamdulillah, saya sudah bangun 3 masjid, Ustaz. Jadi insya Allah sudah ada 3 rumah di sana. Jamaah, nggak kayak gitu, jamaah. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, takut gak diterima. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Ini Nabi ada perasaan takut tidak diterima, maka berdoa minta diterima. Antum doa nggak minta diterima amalnya? Habis sodako, habis apa, habis bangun masjid, ya Allah terimalah ya Allah dari hamba, ya Allah innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Allah maha mendengar doa dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim berdoa, ditutup doanya watub alaina. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah berikan taubatmu kepada kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Artinya beliau takut, jamaah, takut gak diterima. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum punya anak doanya apa? Minta anak. Apa doanya Nabi Ibrahim minta anak? Rabbi. Nah, Rabbi Habli minas solihin. artinya, ya Allah berikanlah aku anak yang solih. Masya Allah, iya, berikan aku anak keturunan yang soleh. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa doa Nabi Ibrahim setelah punya anak? Supaya antum tahu bagaimana seorang itu selalu takut sama Allah SWT. Nggak ada merasa sudah taat, merasa sudah baik. Nah, Rabbi ja'alni muqiman sholati wa min dzurriyyati innaka taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Masya Allah, barakallahu fiik. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Takut Nabi Ibrahim anaknya nggak sholat. Maka dia berdoa minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak keturunanku, ya Allah. Yang sebelum punya anak doanya Rabbi habli minas sholihin. Minta anak yang soleh, udah dikasih anak. Doa lagi nih bapak nih. Dan doa itu tanda ada rasa takut. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Dan sebelum itu Nabi Ibrahim juga doa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Buat anaknya juga.
selain minta supaya anaknya menjaga sholat, menjadi orang yang menjaga sholat. Kita kasih kesempatan Ummahat ya. Tafadhol. Nah. Silakan Ummahat. Boleh diulang Ustaz pertanyaannya? Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya sama sebenarnya. Apa doa Nabi Ibrahim setelah punya anak? Tadi kita sudah membaca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ada doa lain yang dibaca sama Nabi Ibrahim. Kenapa ana sampaikan ini? Supaya antum tahu, antum harus takut gitu. Jangan merasa sudah aman, merasa sudah baik dengan ketaatannya. Masih banyak kekurangan kita jamaah. Dan besok hari kita nggak tahu bagaimana kondisi kita. Maka harus banyak-banyak berdoa dan bermuhasabah. Rabbi ja'al Hadzal balada amina wa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Allahu Akbar. Iya, betul itu doanya. Bapak mau baca itu? Iya. Oh, kasih hadiah juga, Bapak. Masya Allah. Ya seperti yang dibacakan Ibu tadi. Seperti itu ya, paling enak gitu sudah jawabnya. Seperti yang itu. Nah, jadi nanti bapak-bapak kalau istrinya habis berdoa ya, boleh nggak istri habis berdoa, umpamanya tadi wajrubni wa bani an na'budal asnam, ya Allah, ana minta seperti dia ya Allah, amin, seperti itu kan? Boleh kita minta seperti itu, apa yang diminta? Karena subhanallah, kadangkala kita itu nggak tahu dengan doa yang baik, tapi kita tahu ada fulan doanya baik ya, maka minta sama Allah, aku minta seperti yang diminta oleh Nabi. Makanya ada doa itu, ya Allah, aku memohon semua kebaikan yang diminta sama Nabi SAW. Semua sudah, aku nggak tahu apa aja, pokoknya aku minta seperti itu. Baik, ala kulli hal kita lihat tadi ya, doa sebelum punya anak dan doa setelah punya anak. Dan sebagian kita nggak pernah berdoa minta sama Allah supaya dihindarkan dari kesyirikan, anak keturunan. Jadi Nabi Ibrahim kalau doa bukan buat sendiri-sendiri lagi sudah. Minta dijadikan pendiri sholat, dia ingat sama anaknya. Ingat dengan kesyirikan yang menakutkan, dia doa buat anak-anaknya agar dihindarkan dari kesyirikan. Sebagian kita enggak jemaah. Maka tolong hadirkan rasa takut. Takut tidak diterima amalnya, takut dengan fitnah yang akan terjadi. Dan di antara doa yang sering Nabi baca alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Apakah engkau khawatir dengan kami? Kata Nabi, nah, iya. Nabi aja takut sama sahabatnya yang mereka melihat wahyu turun. Dan mereka melihat Rasulullah SAW mempraktekkan agama ini. Setelah Nabi meninggal dunia, ada sebagian kabilah yang murtad. Murtad mereka. Padahal mereka melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian antum merasa aman. Maka tolong, rasa takut ini yang membuat kita tidak terkecoh dengan ketaatan kita. Kita terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Sa'id ibn Jubair, dia pernah mengatakan, ada orang yang masuk surga karena kemaksiatan, dan ada orang yang masuk neraka karena ketaatan. Hukum asalnya, yang namanya maksiat mengantarkan ke neraka, ketaatan mengantarkan ke surga. Tapi ini ada makna yang lain yang diinginkan oleh mereka. Mereka mengatakan, ini ada orang berbuat maksiat, kemudian dia takut jemaah. Dia konsultasi gimana telah berbuat dosa. Setiap malam dia kebayang dengan dosa yang dia lakukan, terus dia melakukan ketaatan. Jadi dari maksiat berubah menjadi ketaatan dan tobat, tapi tobat yang takut dengan kemaksiatan. Ya apa ya nanti kalau hari kiamat anak ketemu sama Allah nanti ya? Gimana kalau anak ketemu sama orangnya? Gimana terus akhirnya dia menjadi orang baik dan masuk surga. Dan ada orang yang berbuat ketaatan,
Kemudian dia terus melakukan ketaatan, menjadi orang baik, sampai tingkatan dia ujub sama dirinya. Lalu Allah gugurkan amalannya dan dia masuk neraka.